pagi bagi kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian saya dengan judul analisis kesesuaian model pembelajaran inquiry dengan model pembelajaran discovery yang paling sesuai dalam mengoptimalkan keterampilan proses sains siswa berdasarkan kajian teoritis. Nah, di dalam bab 3 sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Milas dan Huberman, di mana teknik analisis datanya yang pertama adalah reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Nah, reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Nah, untuk proses ini saya akan menggunakan 4 artikel berupa jurnal, di mana 2 artikel untuk model pembelajaran inquiry dan 2 artikel dengan model pembelajaran discovery. Nah, untuk jurnal tersebut saya memilih 4 jurnal, yaitu yang pertama adalah Jurnal Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa sekolah dasar yang dikemukakan oleh Rahmani, Abdul Halim, dan Zulkarnain Jalil. Yang kedua itu pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap keterampilan proses sains siswa yang dikemukakan oleh Susilawati dan Nyoman Sridana. Kemudian yang ketiga adalah jurnal Meningkatkan keterampilan proses sains melalui model guided discovery learning. Kemudian yang keempat adalah penerapan model discovery learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA ranah pengetahuan peserta didik kelas 8 SMP 05 Poleyang Timur pada materi pokok cahaya dan alat optik. Yang kedua yaitu penyajian data. Nah, data dari 4 jurnal tadi akan saya sajikan dalam bentuk tabel, di mana bentuk tabelnya itu seperti ini. Nah, untuk tabelnya nanti yang pertama itu saya tuliskan judul artikel, kemudian ditinjau dari mananya saja. Nah, di sini untuk judul artikel ada 4, yaitu yang pertama tadi penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan keterampilan proses sains atau KPS siswa sekolah dasar. Yang kedua adalah pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap keterampilan proses sains siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan proses sains melalui model guided discovery learning. Dan yang keempat adalah penerapan model discovery learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA ranah pengetahuan peserta didik kelas 8 1 SMP Negeri 05 Poleyang Timur pada materi pokok cahaya dan alat optik. Baiklah, di sini untuk tabelnya saya berikan satu contoh saja, yaitu dengan judul penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan keterampilan proses sains atau KPS siswa sekolah dasar. Hal yang pertama saya kerjakan itu adalah menuliskan judul artikel di kolom yang pertama itu, yaitu penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan keterampilan proses sains atau KPS siswa sekolah dasar. Kemudian di sini kita tuliskan nama penulisnya, yaitu untuk artikel yang pertama tadi nama penulisnya adalah Rahmani, Abdul Halim, Zulkarnain Jalil. Kemudian dianalisis lagi jenis penelitian. Untuk penelitian itu apa? Nah, di sini kita isi jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian populasi. Kemudian ditinjau dari tujuan penelitiannya. Nah, untuk apa penelitian itu dilakukan? Nah,
silahkan dianalisis jurnalnya. Dan untuk jurnal yang saya pilih ini untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains siswa pada materi sifat-sifat cahaya setelah menerapkan model pembelajaran inquiry. Kemudian dasar teorinya apa? Nah, dalam hal ini yang akan saya tinjau dia dasar teori itu adalah untuk dasar teori keterampilan proses sains itu apa, kemudian yang kedua untuk model pembelajaran inquiry itu apa. Begitu pula nanti untuk model pembelajaran discovery, dasar teorinya dipilih untuk model pembelajaran discovery. Nah, untuk ini dasar teori keterampilan proses sains siswa yaitu pembelajaran IPA masih cenderung menggunakan pendekatan ekspositori, di mana pembelajaran yang dilakukan oleh guru hanya memberikan definisi atau suatu kata serta memberikan prinsip dan konsep tanpa ada proses untuk menemukan konsep tersebut. Nah, yang kedua, pembelajaran akan lebih bermakna apabila siswa menemukan sendiri konsep yang dipelajari melalui suatu proses, kegiatan pengamatan atau eksperimen dapat menimbulkan dan mengembangkan keterampilan proses pada siswa. Namun, keterampilan proses sains siswa dalam proses pembelajaran IPA masih kurang karena dalam proses pembelajaran para siswa jarang diberikan kesempatan untuk memahami fenomena-fenomena di sekitarnya berdasarkan konsep yang dipelajarinya. Kemudian untuk dasar teori untuk model pembelajaran inquiry, salah satu model pembelajaran yang direkomendasi oleh pakar untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa adalah model pembelajaran inquiry. Karena model pembelajaran inquiry terbimbing menekankan pada proses penemuan sebuah konsep sehingga muncul sikap ilmiah pada diri siswa. Nah, kemudian yang untuk tabel yang terakhir yaitu hasil penelitian. Nah, di sini kita isi hasil penelitian yang ada dalam jurnal. Nah, hasil penelitian yang ada pada jurnal penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa sekolah dasar yaitu indeks gain dari keterampilan proses sains belajar siswa sebelum dan setelah penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing ditunjukkan bahwa gain keterampilan proses sains belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing yaitu sebesar 67,55% atau berada pada kategori sedang. Analisis per indikator KPS belajar siswa terhadap penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing mengalami peningkatan sebelum menerapkan indikator dan setelah menerapkan. Nah, sebelum menerapkan indikator mengamati ada berjumlah 45% dan setelah menerapkan 78,33%. Nah, untuk indikator mengelompokkan sebelum menerapkan 28,89% dan setelah menerapkan 72,22%. Kemudian sebelum menerapkan indikator meramalkan 26,67% dan setelah menerapkan 72,22%. Sebelum menerapkan indikator mengajukan pertanyaan 17,78% dan setelah menerapkan menjadi 76,67%. Kemudian sebelum menerapkan indikator menerapkan konsep 37,78% dan setelah menerapkan menjadi 82,22%. Sebelum menerapkan indikator merencanakan percobaan 25,83% dan setelah menerapkan menjadi 77,50%. Jadi berdasarkan analisis tersebut adanya peningkatan setiap indikator. Nah, setelah tabel ini diisi, tabel untuk analisis kesesuaian model pembelajaran inquiry yang dapat mengoptimalkan keterampilan proses sains ini diisi, maka kita analisis
hasil dari tabel ini. Nah, untuk itu di sini saya sudah analisis, di mana adapun pembahasan dari jurnal dengan judul penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa sekolah dasar yang dikemukakan oleh Rahmani dan kawan-kawan, bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan keterampilan proses belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari perolehan interpretasi keterampilan proses sains belajar siswa sebelum dan sesudah menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing. Dari 30 siswa, 5 siswa berinterpretasi cukup dan 25 siswa kurang. Dan setelah menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing, 17 siswa berintegrasi sangat tinggi, 11 siswa berinterpretasi tinggi, dan 2 siswa berinterpretasi cukup. Nah, analisis per indikator keterampilan proses sains belajar siswa terhadap penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing mengalami peningkatan sebelum dan sesudah menerapkan. Untuk indikator mengamati 45% menjadi 78,33%. Kemudian indikator mengelompokkan dari 28,89% menjadi 72,22%. Kemudian untuk indikator meramalkan dari 26,67% menjadi 72,22%. Kemudian untuk indikator mengajukan pertanyaan dari 17,78% menjadi 76,67%. Kemudian untuk indikator menerapkan konsep dari 37,78% menjadi 82,22%. Kemudian untuk indikator merencanakan percobaan dari 25,83% menjadi 77,50%. Untuk endgain tertinggi diperoleh pada indikator mengajukan pertanyaan, yaitu 71,62%. Hal ini dikarenakan ketika melakukan percobaan, sifat keingintahuan siswa sangat tinggi untuk menemukan suatu konsep dalam percobaan sifat-sifat cahaya. Pada indikator menerapkan konsep, 71,42% berada pada kategori tinggi. Pada indikator ini, siswa mampu mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari ketika diberikan latihan. Kemudian pada indikator mengamati, dengan endgain pada indikator ini 60,60% berada pada kategori sedang. Siswa juga sebanyak mungkin menggunakan inderanya, yakni melihat, mendengar, dan merasakan, sehingga dapat mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan memadai tentang sifat-sifat cahaya. Pada indikator mengelompokkan, dengan endgain 60,93% berada pada kategori sedang. Siswa dapat mencari perbedaan sifat-sifat cahaya ketika melakukan percobaan, yang mana termasuk sifat-sifat cahaya merambat lurus, menembus benda bening, dibiaskan, dan diuraikan. Pada indikator meramalkan, dengan endgain 62,12% berada pada kategori sedang. Ketika melakukan percobaan, siswa memperkirakan berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Untuk pengamatan yang akan dilakukan, apakah percobaan yang sedang dilakukan membuktikan cahaya merambat lurus, atau cahaya dapat menembus benda bening, atau pembiasan cahaya, atau penguraian cahaya. Pada melakukan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya, yang mana alat dan bahan yang digunakan untuk membuktikan cahaya merambat lurus, menembus benda bening, dibiaskan, dan diuraikan. Hasil analisis data untuk keterampilan proses sains belajar siswa pada materi sifat-sifat cahaya menunjukkan adanya peningkatan dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing, di mana berdasarkan analisis menggunakan uji T satu pihak diperoleh nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu untuk T hitungnya sebesar 29,127, dan untuk T tabelnya 1,683, sehingga dapat disimpulkan penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan keterampilan proses sains belajar siswa. Nah, itu tadi untuk
judul penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan keterampilan proses sains atau KPS siswa sekolah dasar. Nah, untuk pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap keterampilan proses sains siswa sama halnya dengan tabel yang di atas seperti jurnal yang pertama tadi. Begitu pula setelah tabelnya diisi, dilakukan analisis lagi terhadap jurnal tersebut. Nah, begitu pula selanjutnya untuk jurnal dengan judul meningkatkan keterampilan proses sains melalui guided discovery learning, isi dulu tabel judul artikel, kemudian nama penulis, jenis penelitian, tujuan penelitian, dasar teorinya apa. Nah, perbedaannya di sini kalau tadi di model pembelajaran inquiry, dasar teorinya adalah keterampilan proses sains siswa dan ke model pembelajaran inquiry. Nah, kalau di model pembelajaran discovery, dasar teorinya adalah keterampilan proses sains siswa dan model pembelajaran discovery. Nah, perbedaannya di dasar teori itu hanyalah model pembelajarannya saja. Jika di inquiry dia menggunakan model pembelajaran inquiry, di discovery dia menggunakan model pembelajaran discovery. Kemudian dilakukan analisis lagi, yaitu analisis dari jurnal tersebut. Begitu pula untuk jurnal yang terakhir, yaitu penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA ranah pengetahuan peserta didik kelas 81 SMP Negeri 05 Poleang Timur pada materi pokok cahaya dan alat optik. Nah, setelah jurnal yang 4 tadi dianalisis, maka sekarang kita analisis peningkatan skor kenaikan tiap indikator keterampilan proses sains dengan menggunakan model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran discovery. Nah, yang pertama itu yang kita analisis adalah peningkatan skor keterampilan tiap indikator keterampilan proses sains dengan menggunakan model pembelajaran inquiry, yaitu di mana indikator dari keterampilan proses sains itu ada 9, yaitu melakukan pengamatan, menafsirkan pengamatan, mengelompokkan, meramalkan, berkomunikasi, berhipotesis, merencanakan percobaan atau penyelidikan, dan menerapkan konsep atau prinsip. Kemudian yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan. Nah, untuk teknik analisis ini saya menggunakan Microsoft Excel agar hasil akhirnya nanti bisa pas, tidak memiliki keraguan. Nah, untuk itu saya menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama itu kita isi dulu indikatornya, kemudian skor kenaikannya, yaitu skor kenaikan untuk artikel yang menggunakan model pembelajaran inquiry, yaitu tadi untuk skor kenaikan artikel A ini adalah skor kenaikan dari jurnal yang berjudul penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa sekolah dasar. Kemudian untuk artikel B ini adalah pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap keterampilan proses sains siswa. Nah, setelah itu kita isi kenaikan skornya tiap indikator, mulai dari melakukan pengamatan atau observasi sampai dengan mengajukan pertanyaan. Nah, untuk hasil akhirnya itu kita gunakan rumus langsung sama dengan kemudian klik indikator melakukan pengamatan untuk artikel A, ditambah klik lagi untuk indikator melakukan pengamatan atau observasi pada artikel B, kemudian enter. Nah, hasilnya langsung muncul 145,68. Nah, ini kita copy sampai ke bawah, dan hasilnya nanti akan muncul langsung di sini.
mengikuti ke bawah. Nah, setelah itu saya akan copy dari Excel ini ke Word. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian begitu pula untuk analisis peningkatan skor keterampilan tiap indikator keterampilan proses sains dengan menggunakan model pembelajaran Discovery. Nah, dalam model pembelajaran Discovery ini kan di dalam jurnal dia dibagi menjadi 2 siklus. Untuk artikel A ada 2 siklus pertemuan, kemudian untuk artikel B juga memiliki 2 siklus. Nah, sebelum memasukkan ke sini kita cari rata-ratanya dulu. Yaitu saya juga menggunakan Microsoft Excel, yaitu data peningkatan keterampilan proses sains Discovery Samsia dan kawan-kawan. Yang pertama kita isi juga untuk indikator melakukan pengamatan atau observasi pada siklus 1, kemudian pada siklus 2. Nah, untuk hasil akhirnya itu kedua siklus ini dijumlahkan dan dibagi 2. Caranya klik di hasil akhir itu sama dengan klik setelah diketik sama dengan di sini, kemudian klik melakukan pengamatan pada siklus 1 ditambah melakukan pengamatan pada siklus 2, kemudian yang 2 ini ditutup kurung lalu dibagi 2. Setelah itu akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian di copy juga ke bawah. Nah, setelah itu inilah hasil akhir untuk data peningkatan KPS menurut Syamsiah. Nah, kemudian ini di copy ke Word, yaitu untuk artikel A atau artikel yang berjudul pengaruh model pembelajaran Discovery di sini. Untuk artikel A yaitu untuk pengaruh meningkatkan keterampilan proses sains melalui model guided discovery learning. Nah, kemudian untuk penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA, ranah pengetahuan peserta didik kelas 8 1 SMP Negeri 05 Poleyang Timur pada materi pokok cahaya dan alat optik. Itu juga menggunakan Excel karena dibagi menjadi 2 siklus, maka saya buat seperti yang pertama tadi, isi dulu setiap indikatornya semua, isi untuk siklus 1 berapa, siklus 2 berapa, kemudian untuk hasil akhirnya gunakan rumus sama dengan jumlah siklus 1 dan siklus 2 dibagi 2 dengan cara klik sama dengan. Nah, setelah sama dengan, buka kurung, kemudian klik siklus 1, kemudian tambah siklus 2, kemudian tutup kurung, terus setelah tutup kurung dibagi 2, kemudian enter, maka muncul hasilnya. Nah, setelah itu ini akan saya copy sampai mengajukan pertanyaan, kemudian sampai ke hasil akhirnya. Nah, untuk hasil akhirnya ini saya jumlahkan skor kenaikan artikel yang pertama dengan artikel yang kedua. Dengan hasil seperti ini menggunakan Excel juga sama seperti yang pertama tadi untuk proses inquiry. Ini dia. Isi dulu dia. Nah, untuk ini isi untuk artikel A, isi untuk artikel B, kemudian jumlahkan dengan rumus sama dengan, kemudian klik artikel A, kemudian tambah klik artikel B, maka muncul hasilnya seperti ini. Nah, yang terakhir setelah kita isi ini, analisis perbedaan peningkatan skor kenaikan tiap indikator keterampilan proses sains dengan model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran
discovery, supaya kita mengetahui perbedaan kenaikan dari model pembelajaran inquiry dengan model pembelajaran discovery. Tadi kan di atas sudah dijumlahkan untuk melakukan pengamatan berapa untuk hasil akhirnya. Nah, kita pindahkanlah itu ke sini. Nah, setelah kita pindahkan, untuk mempermudah penglihatan yang mana yang lebih tinggi, kita menggunakan gambar diagram. Nah, di sini saya menggunakan diagram batang. Nah, cara menggunakan diagram batangnya ini seperti ini. Saya akan buka Word baru di sini. Untuk menunjukkan diagram batangnya, kita gunakan dari menu insert, pilih chart, kemudian pilih kolom. Karena saya ingin menggunakan kolom, saya pilih kolom. Di sini banyak variannya sesuai dengan yang kita inginkan, namun saya memilih kolom, kemudian oke. Nah, tampilan akan langsung berubah seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan series 1 dan series 2 saja. Maka series 3 saya hapuskan. Nah, ini saya hapus. Bawah juga dihapus. Kemudian di sini akan saya tuliskan indikator. Untuk mempermudah, saya akan ambil langsung dari sini. Ini bisa di-copy. Ctrl C, kemudian buka Microsoft Word yang tadi, yang untuk menggunakan bagan. Ini dia. Kemudian untuk Excel-nya ini. Nah, di sini saya akan langsung tempelkan. Nah, ini dia. Jadi hasilnya langsung seperti ini. Nah, ini bisa langsung kita tutup. Maka muncul seperti ini. Nah, untuk desainnya ini saya pilih dari sini. Di sini bisa kita tuliskan judul. Nah, misalnya judulnya itu perbedaan jumlah skor model pembelajaran inquiry dengan model pembelajaran discovery. Nah, di sini bisa kita ketikkan. Saya akan copy langsung ini saja. Ctrl copy. Kemudian buka Word yang tadi. Di sini bisa kita ketikkan. Nah, itu dia. Jadi untuk tabel ini langsung muncul dia yang mana yang lebih tinggi. Nah, setelah ini kita analisis diagram ini. Nah, dari gambar diagram di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan keterampilan proses sains pada setiap indikator antara model pembelajaran inquiry dengan model pembelajaran discovery. Nah, untuk peningkatan secara keseluruhan setiap indikator keterampilan proses sains yang paling sesuai digunakan adalah model pembelajaran discovery. Hal ini ditunjukkan oleh skor perolehan peningkatan keterampilan proses sains siswa dengan menggunakan model pembelajaran discovery diperoleh jumlah skor 893,355, sedangkan dengan menggunakan model pembelajaran inquiry hanya diperoleh skor 709,08.
Maka kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran yang paling sesuai dalam mengoptimalkan keterampilan proses sains siswa berdasarkan kajian teoritis yang ditinjau dari dasar teori, pembahasan, dan hasil penelitian antara model pembelajaran inquiry dengan model pembelajaran discovery untuk indikator menerapkan konsep atau prinsip, melakukan pengamatan atau observasi, berkomunikasi, dan mengelompokkan atau klasifikasi lebih meningkat dengan menggunakan model pembelajaran inquiry. Sedangkan untuk indikator merencanakan percobaan atau penyelidikan, berkomunikasi, berhipotesis, meramalkan atau prediksi, dan menafsirkan pengamatan atau interpretasi lebih meningkat dengan menggunakan model pembelajaran discovery. Untuk peningkatan secara keseluruhan, setiap indikator keterampilan proses sains yang paling sesuai digunakan adalah model pembelajaran discovery. Hal ini ditunjukkan oleh skor perolehan peningkatan keterampilan proses sains siswa dengan menggunakan model pembelajaran discovery diperoleh jumlah skor 893,355, sedangkan dengan menggunakan model pembelajaran inquiry hanya diperoleh skor 709,08. Baiklah, sekian pemaparan analisis data yang saya gunakan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.